mempraktekkan ilmu sambil bisa dapat uang. Nah, bagi teman-teman yang merasa mungkin penghasilannya masih belum optimal dari sisi bonus, stokis juga belum, apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin solusinya Anda bisa melakukan aktivitas yang lebih intens di penjualan, ya. Tetapi ingat, penjualan yang Anda lakukan harus berdasarkan mindset yang benar. Saya hanya mengimbau aja, mindset orang yang mau membangun bisnis network adalah dia akan membeli kendaraan impiannya, gaya hidupnya hanya kalau dia sudah memiliki passive income. Kalau toh Anda sekarang ini aktif melakukan penjualan, tolong hasil dari penjualan itu paling tidak syukur-syukur 80%-nya Anda investasikan lagi untuk membangun bisnis ini. Datangi upline Anda, konsultasi walaupun jauh, ikuti pertemuan yang diselenggarakan upline, semuanya butuh biaya. It's okay Anda melakukan penjualan dengan mindset yang benar. Tapi kalau Anda melakukan penjualan lalu kemudian Anda, wah hari ini saya dapat 1 juta, besok berarti dapatnya bisa 2 juta, wah 1 bulan bisa dapat 10 juta, wah aku sudah mulai berani ngangsur mobil, berani kredit. Nah itu konyol nanti Anda ya. Ingat, bangunlah bisnis ini dalam koridor Anda ke depan itu membangun aset ya. Nah ini selalu saya ilustrasikan begini ya. Saya dulu seorang guru ya, saya seorang pendidik. Dulu saya mendapatkan jatah mengajar 2 kelas ya, 2 kelas pagi, 2 kelas sore ya. Saya mengajar dan akhir bulan saya dapat gaji. Terus itu saya lakukan. Artinya di sini apa? Saya bekerja dan dibayar di muka. Jadi selesai bekerja, akhir bulan saya dapat gaji. Nah, karena kurang, saya malamnya lembur. Saya ngajar dengan tambahan jam, dan begitu saya lembur 1 jam mendapat Rp20.000. Kalau saya ngajar 2 jam dapat Rp40.000. Nah, disitulah saya menukarkan uang dengan waktu. Saya langsung dibayar saat itu juga. Nah, itu namanya kita bekerja dibayar di depan. Nah, bedanya dengan di bisnis ini sama, Anda nanti akan berperan sebagai seorang yang mengajar, sebagai seorang mentor, sebagai orang yang membimbing dolen Anda. Mungkin di saat itu Anda sama sekali belum mendapatkan apa-apa. Keberhasilan Anda ketika murid Anda, ketika siswa Anda, ketika dolen Anda itu sukses, maka disitulah Anda akan mendapatkan yang namanya ya boleh dikatakan kompensasi omset dari perusahaan. Nah itulah yang namanya Anda dibayar di belakang. Tapi saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang pendidik, saya mau kerja keras, mau kerja apa, suatu saat anak didik saya jadi seorang menteri, anak didik saya menjadi seorang pengusaha, anak didik saya menjadi seorang yang sukses, ya saya hanya bersyukur aja, saya hanya ikut senang aja tanpa mendapatkan kompensasi dari kesuksesan orang yang kita ajar. Itu bedanya. Kenapa? Karena kita sudah dibayar di depan. Nah, inilah bedanya antara dunia kuadran kiri dan dunia kuadran kanan. Yang berikutnya, karena membangun di bisnis ini itu memang perlu motivasi, perlu harapan. Karena di awal-awal teman-teman mungkin baru mendapatkan sedikit dari porsi bisnis, dari hasil bisnis Anda. Nah, ini akan memiliki potensi orang untuk give up, orang untuk berhenti. Ya, ketika orang mengajak orang 1, 2, 3 ditolak, nggak mau gitu kan, karena mungkin konsep pola pikirnya itu masih ngajak orang, masih kalau nggak mau berarti saya gagal, kalau mau berarti saya berhasil gitu kan, selalu diukur dari seperti itu. Nah,
distributor yang seperti ini itu kalau tidak masuk ke dalam sebuah lingkungan yang kondusif, maka dia tidak akan bertahan. Ya, coba tanyakan aja pada leader-leader yang sukses sekarang ini, apakah di awal mereka jalannya mulus-mulus? Saya kira tidak. Ya, kebanyakan di awal mereka mengalami liku-liku menjalankan bisnis ini. Tapi karena upline-nya memiliki sebuah ekosistem, lingkungan, komunitas yang kondusif, mereka bertahan. Minimal orang itu di awal itu senang dengan komunitasnya, senang dengan lingkungannya. Nah, kalau Anda ingin dolen-dolen Anda bertahan di bisnis Anda, maka tugas Anda sebagai seorang pembangun jaringan adalah membangun sebuah ekosistem, membangun sebuah lingkungan, membangun sebuah komunitas yang kondusif, membangun sebuah budaya yang membuat orang itu nyaman berada di lingkungan yang Anda ciptakan. Nah, dalam hal tugas Anda di sini, Anda membutuhkan yang namanya good team player. Anda membutuhkan yang namanya good team player. Ya, Anda tidak bisa membangun sebuah ekosistem tanpa kehadiran tim Anda yang Anda sengaja bangun. Ya, belajarnya dari mana? Belajarnya silakan merapat ke upline Anda. Ya, upline saya nggak aktif, naik lagi ke upline Anda yang aktif. Upline saya nggak aktif, naik lagi ke upline Anda. Akan ada upline-upline yang membantu Anda menciptakan sebuah ekosistem yang nantinya membuat nyamannya para distributor Anda. Ya, di sanalah Anda belajar menjadi yang namanya good team player. Nah, good team player itu sebuah rumah, sebuah bangunan atap, sebuah rumah. Yang rumah itu akan tegak kalau teman-teman memiliki yang namanya 3 pilar. Ya, memiliki yang namanya pilar bangunan. Apa sih pilarnya untuk membangun sebuah rumah yang namanya good team player itu? Yaitu yang pertama adalah edifikasi. Ya, yaitu membicarakan hal yang positif tentang orang kepada semua orang. Membicarakan hal-hal yang positif dari orang, dari sifat orang, dari perilaku orang, ya, kepada lingkungan, kepada orang lain. Siapa yang perlu Anda edifikasi adalah upline, alat-alat yang Anda miliki, ya, alat-alat bisnis, ya, lalu kemudian perusahaan, produk, ya, dalam konteks adalah mempromosikan. Yang namanya mempromosikan pasti akan ngomong hal yang baik. Nah, terutama dalam good team player ini, karena hubungan antara downline dan upline, budayakan Anda untuk mengedifikasi upline, karena upline Anda inilah yang akan membantu Anda di lapangan manakala Anda mengalami kendala, ya. Kenapa Anda harus mengedifikasi upline? Karena ini adalah sebuah budaya yang harus Anda bangun di lingkungan bisnis Anda. Coba kalau di lingkungan bisnis Anda tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, dan tidak Anda pertunjukkan. Apalagi Anda mempertunjukkan yang kebalikannya, ya, merasa pinter sendiri, merasa ngerti sendiri, merasa paling hebat, sampai mengatakan bahwa udah nggak usah kamu ke upline itu, ya, cukup konsultasi ke aku saja. Nah, ibarat rumah ini sudah mulai rapuh, tinggal nunggu runtuhnya. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan itu secara tidak sadar ditransfer oleh dolen Anda, dan dolen Anda mengatakan, oh berarti tidak menghargai upline boleh, ya.
Oh, berarti menjelek-jelekan upline boleh ya. Masuk di sini, tek 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 tek, apa yang terjadi di jaringan Anda? Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah duplikasi yang negatif. Dan itu bukan ekosistem yang sehat. Ya. Itu bukan ekosistem yang sehat. Betapapun culunnya upline Anda, betapapun tidak pinternya upline Anda, betapapun mungkin Anda lebih pinter dari upline Anda, semakin Anda edifikasi, justru Anda membangun kekuatan di bisnis Anda. Misalkan nih, Anda pinter nih dalam hal membangun bisnis, motivasi, dan kebetulan nih upline Anda orang yang orang yang nggak pernah baca buku, orang yang nggak pernah apa gitu kan. Minimal ucapkan terima kasih dan pertunjukkan. Di mana itu? Di forum. Makanya budaya di Business Network selalu mengatakan nama saya ini, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor saya yang sudah mengenalkan bisnis ini kepada saya, ya. Namun sedihnya sponsor saya sekarang sudah tidak tahu kabarnya, tidak tahu, tapi ya saya tetap di hati yang di lubuk paling dalam, mudah-mudahan sponsor saya mendengarkan apa yang saya katakan. Saya ucapkan terima kasih telah mengenalkan bisnis ini yang luar biasa, sehingga bisa lantaran sponsor saya, lantaran bisnis ini, saya sekarang bisa merubah nasib saya. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada para upline saya, pada mentor. Sebutkan ya siapa mentor-mentor Anda dari garis sponsorisasi Anda sebutkan. Nah, itu nanti Anda itu loh akan ditiru oleh dolen Anda. Jadi jangan berpikir ketika Anda melakukan edifikasi itu, waduh, upline saya jadi terkenal nih, upline saya jadi hebat nih. Wah. Nah, kalau sudah seperti itu, susah menjalankan bisnis ini. Kenapa? Ya, dengan Anda tidak pernah melakukan edifikasi ke upline, itu menunjukkan bahwa Anda big shot, yaitu orang yang merasa besar sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Dan pasti suatu saat Anda akan ditiru oleh dolen Anda. Dolen Anda juga nanti akan memperlakukan hal yang sama kepada Anda, karena mereka berpikir bahwa menjelek-jelekan upline, tidak berterima kasih, itu hal yang sudah lumrah, dan budaya itu adalah budaya negatif. Nah, tentu Anda tidak akan bisa membangun bisnis yang kuat dengan budaya yang seperti itu. Makanya di bisnis ini yang namanya sistem itu nomor satu adalah edifikasi, ya. Mempromosikan hal yang baik, entah itu dolen Anda, bahkan crossline Anda pun juga harus Anda edifikasi dalam kerangka sistem, ya. Dalam kerangka sistem, misalkan nih ada stokis, kemudian ada dolen Anda, ada dolen orang lain belanja ke stokis Anda, gitu kan. Lalu sempat bertanya nih si dolen ini, Mbak, gimana sih Mbak kiat-kiat menjalankan bisnis ini, gitu kan. Kok bisa jadi stokis itu seperti apa, gitu kan. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai seorang leader yang memegang teguh yang namanya sistem, ya? Anda bisa mempromosikan upline-nya, tanya, oh iya Mbak, oh iya, kalau boleh tahu Mbak, upline-nya siapa? Ini sponsor saya udah nggak aktif, saya punya upline di sini, gitu kan. Anda menyebutkan, dan kebetulan Anda kenal nih sama seorang leader karena pernah bertemu di satu seminar. Nah, Anda bisa mengatakan, waduh, luar biasa, Mbak ini punya mentor yang luar biasa. Kalau Mbak ini pengen jadi stokis, coba seringlah komunikasi dengan upline A. Luar biasa nih, saya kenal betul upline A. Waktu di seminar dia orangnya luar biasa, ilmunya hebat. Coba Mbak jalin komunikasi, kenalkan bahwa Anda adalah dolennya.
nanti pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, seperti itu yang harus Anda lakukan, mempromosikan, mengatakan hal yang baik dari crossline Anda. Ya. Tapi kalau kita tergoda untuk, "Wah lah ya, bener Mbak."